Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الحاضرون جماعة Masjid Darussalam, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berhasilnya kita duduk di masjid ini, sampai di tempat ini, bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menuntut ilmu syar'i, tentu tidak luput dari kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak luput dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah motivasi kita untuk ibadah. Kenapa sih kita ibadah itu, Pak? Mungkin macam-macam jawabannya. Kalau kita ditanya, kenapa sih Pak kok sholat gitu? Kenapa sih Pak kok jenengan poso? Kenapa sih Pak jenengan kok gelem hadir di majelis ilmu? Jawabannya mungkin macam-macam. Ada yang mungkin karena ingin surga, ya kan? Ada yang mungkin karena takut Allah Azza wa Jalla. Ada yang mungkin karena ingin bersyukur. Wonten sing ibadah niku tiyang niku arep swargane Allah Azza wa Jalla. Nah itu tenggenipun ulama niku disebut ibadatut tujar, ibadahe napa wong sing ahli niaga, kotes ibadahe wong sing ahli niaga. Soalnya napa dhek napa njaluk untung, ibadahe kadang-kadang ming salat 5 menit tapi sing njaluk napa swargane Allah Azza wa Jalla. Posone kadang-kadang mung sak wulan tapi sing njaluk napa surgane Allah sing mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sesuatu yang nggak bisa ditimbang pakai apapun gitu. Nah itu logika seperti itu, seperti ibadahnya orang-orang yang pandai jual beli. Jual beli itu apa? Modal niku sak idik pokoknya. Nek iso ngono modal ku malah mung saidik, untungnya niku kathah ngoten. Jadi modal itu sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu penjual. Ada orang yang beribadah karena takut neraka. Wedi nek sampai mlebu neraka. Wedi nek disiksa Allah Azza wa Jalla. Wedi nek biyen sampai niku ditimpakan adab, ditimpakan kesusahan di akhirat. Itu para ulama sebutnya ibadatul abdi. Kaya dene ibadah budak.
Budak niku kenapa kok nurut kalih tuane, Pak? Dikongkon ngadeg ngadeg mawon Pak budak. Budak zaman riyen, budak rampasan perang niku dikengken nunggone nang ajenge pintu nggih, ngajenge teng pintu ngoten mawon, enggak berani untuk napa? Untuk melawan, enggak berani berubah niku mboten. Ya, mboten wantun, Pak, piyambak ibu niku. Kenapa? Karena dia budak. Takut apa? Kalau melawan itu disiksa. Nah, kalau Tuhan menyiksa, mencabut budaknya misalnya atau dikeimangan, itu udah wajar gitu. Karena dia sendiri itu nggak punya penghidupan. Budak itu nggak punya penghidupan, maka banyak hal yang ibadah-ibadah itu yang ada rukhsah untuk budak. Karena dia sendiri itu jiwanya, maksudnya badannya itu bukan miliknya sendiri. Itu ibadatul abdi. Terus wonten tiyang niku sing ibadah niku krana syukur, Pak. Syukur. Ibaratnya Pak jenengan niku aja meneh manggon omahe wong, Pak, nggih, kadang-kadang ku jenengan mohon maaf pipis mawon niku bayar, nggih napa to? Ten daerah-daerah tertentu pipis niku bayar gitu. Ada uang buang air besar, pipis, bahkan ganti baju mawon jenengan bayar. Kata jenengan ten napa? Pantai-pantai napa niku? Niku pantai niku wonten kamar ganti, bayar Pak atus niku. Pipis nggih bayar, sami ugi bayar. Untuk hal-hal kadang-kadang untuk hal yang menjijikan seperti pipis atau BAB mawon kita bayar. Jenengan niku manggon ten bumine Allah. Disukani rezeki Allah, ngirup oksigene Allah, banyu nggih saking Allah. Nek Allah niku menahan air, Pak. Jenengan bur sak jerone pira mawon niku mboten saged medal. Nah Allah niku tahan air. Gak udan-udan nang ngisor nggih telas niku. Nek ngisor jenengan mau bur sak jerone kaya apa nggih, nek ngisor ku entek nggih pun mboten medal niku. Wong dhewek niku manggon nang bumi Allah bebas rono rene, masyaallah. Gesang nggih urip niku ngangge oksigene Allah. Awak sehat, darah diatur, jantung dikongkon kerja, paru-paru nggih mergawe, ati mergawe, napa mawon organe dhewe niki mergawe, Allah sing merintahkan. Ya. Wong dhewe niku manggon ibarate kaya ngengek mawon niku mbayar. Nah Allah niku mboten purun dibayari. Jenengan nate mbayari Allah damel 100.000 ngoten. Jenengan lebokno canceling baleke nanti, Pak. Baleke nanti. Apa niku cancel niku terus diaturaken ke Allah niku mboten. Baleke napa mboten menungso piyambak nggih napa mboten? Temiyang menungso. Jenengan bayar apa damel masjid kados ngeten. Apa Allah ini yang menikmati ini? Enggak. Kalau Allah mau itu, Allah itu enggak butuh, maksudnya gini Pak. Kalau enggak sayang kepada hambanya, Allah itu enggak akan beri hidayah jenengan tuh taat, enggak mungkin Pak. Justru ketika kita itu bisa taat, niku bersyukur, berarti Allah masih sayang. Jangan ngerasa berat, ojo ngerasa abot, ojo ngerasa malah kok akeh, kok angel men, kok kudu ngene, kudu ngono. Justru nek jenengan niku tasik disukani hidayah, saged ngamal A, B, C sampai Z niku kedai jenengan niku malah seneng. Berarti Allah niku tasik napa? Remen kali awake dhewe, kalian jenengan. Nek Allah niku mboten remen tiyang dimbarno Pak, dilurno. Sakarepe. Wong neraka kuwi sek isa ombo, neraka kuwi sek isik jembar. Kok jemeneh wong siji loro sampai akeh jutaan. Soben nerakaku selalu mengatakan hal mim mazid. Dalam surat Qaf, ya. Halim talati
Apakah engkau sudah penuh wahai neraka? Mereka mengatakan apa? Neraka itu mengatakan hal mim mazid, masih ada lagi enggak ya Allah? Sing kurang ajar itu. Masih ada lagi enggak gitu. Artinya Allah itu enggak butuh gitu kan, ibadah jenengan enggak butuh aslinya itu. Justru nek jenengan itu disukani hidayah saged ngamal, itu justru buat awak kita, awak piyambak, jenengan piyambak niku. Boten damal Allah azza wa jalla. Soalnya dia ini kan dikasih kepastian. Oleh kulli syai'in ajalun musamma. Setiap perkara sesuatu ada masa yang sudah ditentukan. Nah, masa yang ditentukan itu yang menentukan. Masa yang ditentukan itu yang menentukan. Ya. Bukan panjang pendeknya usia kita, tapi pemanfaatan waktu itu yang menentukan, Pak. Ada orang yang usianya pendek tapi berhasil memanfaatkan waktu, ya surga, Pak. Manfaat. Ada usia yang panjang ratusan tahun tapi nggak beriman kepada Allah azza wa jalla, ya neraka. Ya. Bukan panjangnya usia tapi pemanfaatan usia kita. Kangge nopo usane jenengan niku. Justru nek jenengan niku disukani enteng ibadah niku bersyukur, Pak, gitu, Pak. Paling gak jenengan punya pikiran wong Allah niku tak bayari macam-macam ya ora gelem. Nggih. Allah iku jenengan sukani napa nggih boten purun wong Allah niku la ya'khudhu sinatu wala naum illa ya'kul wala yashrab. Cuman kok Allah malaikat mawon niku enggak makan, enggak minum gitu loh. Allah la ya'khudhu sinatu wala naum. Allah niku enggak pernah ngantuk, enggak pernah tilem. Nggih mboten kados awake dhewe sing butuh mangan kangge urip. Allah niku Hayyul Qayyum. Jenengan sukani nyotrone jenengan gak payu. Kok jumeneh ten Allah jenengan damel rupiah nggih. Ten Eropa mawon mboten pajeng, Pak. Nggih mboten. Sama sing tau nang Eropa pernah jenengan tumbas damel rupiah? Gak payu, Pak, gitu. Terus saiki duit endi sing kanggo Allah sing payu ngoten? Dolar? Enggak juga. Real? Enggak juga gitu. Uang mana yang berlaku buat Allah? Enggak ada. Dibayari ra gelem ya kita bisanya ibadah. Niku ibadah napa? Ibadatul hur, ibadahe wong sing bebas. Ora ibadahe pedagang, ora ibadahe hamba, tapi ibadah orang bebas. Ibadah krana syukur kepada Allah azza wa jalla. Ya, karena syukur. Jadi awak dewe ibadah itu bukan berharap sesuatu, tapi memang sudah napa? Sudah diberikan Allah, betul Pak. Memang ada apa? Ibadah itu harus seperti itu, Pak. Ibadah itu harus didasari khauf, roja, mahabbah. Itu pasti harus. Wedi, tresno, kalian apa? Berharap. Berharap. Tapi berharapnya itu apa sih, Pak? Berharap rahmat Allah, kecintaan Allah, sayang Allah. Itu lebih baik dari semuanya. Berharap sayang Allah. Kenapa? Allah ku wis nyukani aku macem-macem. Bahwa aku ku dadi wong taat, dadi sing ahli ibadah. Allah ku malah seneng karo aku. Iku ibadahnya apa? Ibadahnya sosok yang bebas, ibadatul hur kalau perut para ulama. Kita kembali kepada kitab tafsir kita. Kita sampai pada ayat masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu adhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq
yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah memberikan perumpamaan, dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, orang-orang munafik niku kados dene tiyang masaluhum kamasalil ladzi tauqada nara. Kaya dene wong-wong sing butuh penerangan, butuh cahaya. Nggih, omahe ku peteng, panggonane ku peteng dedet. Ora ketok apa-apa, ora iso mbedakno iki watu, tok iki kaca, tok iki apa ta saged bedakno. Butuh cahaya. Itu orang munafik. Sebelum ada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Madinah itu sama dengan Mekah. Fi dulumat, di dalam kegelapan, ibadah asal-asalan, perang terjadi terus, antar kabilah perang terus. Nggih, mboten semerap Tuhan ini ku sinten niku mboten semerap. Angger ana patung sing ketoke gedhi niku disembah. Angger ana Tuhan sing dianggap iku apa jenenge, berarti batu atau kayu niku disembah. Fi dulumat, wong wedok lan regane. Bahkan sebelum Islam datang, perempuan itu bahkan cara kadang-kadang ada prosesi yang suatu hari itu prosesi memilih perempuan dan hanya untuk dinikmati sekali itu kemudian sudah. Semuanya itu gelap, Pak. Nggak ada kejelasan dalam hidupnya. Kemudian datang, nah mereka itu butuh terang, butuh membedakan mana sih yang benar, mana yang salah, mana yang batu, mana yang permata, mana yang emas, mana yang batu bara, itu butuh gitu. Maka datanglah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang, penjelas, menjelaskan semuanya hatta lailuha kannahariha, sampai malam harinya seperti siang. Jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal jelas, haram jelas, dan ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Itu juga harus ditinggalkan sebagaimana kita meninggalkan yang haram. Masuknya ke yang haram. Sekalipun belum tentu haram. Kalau jenengan berhadapan dengan syubhat yang belum jelas kehalalannya atau keharamannya, jenengan lebetakan ke haram langkung selamat. Karena perumpamaannya karra'i yar'a haulal hima. Ya. Yushiku ayyarta'a fi wa inna himawallahi maharimu. Ya, seperti orang sing ngengon wedhus kambing utawa sapi utawa napa mawon pitik utawa napa sing dingon gitu kan. Karraiyar haulal hima, di sekitar pekarangan tiang sing niku wonten tandurane gitu kan. Jenengan angon sapi no cedeke jagunge wong utawa kacange tiang Pak nggih.
Yushiku ayyar ta'afi. Itu dikhawatirkan nek jenengan gak meninggalkan pekarangan itu, jenengan gak adohno sapine, jenengan gak ngedohno napa mendone utawa napa dombane niku, bisa-bisa niku malah jagunge wong tek separo nggih napa Mbak? Iya. Nah syubhat itu ya apa? Syubhat itu seperti itu. Seperti jenengan angon wedhus cedeke jagunge wong utawa napa? Kacange wong. Ya, wa inna himamallah wa inna himallahi mara baharimu. Sesungguhnya pekarangan Allah itu yang diharamkan gitu. Kacang itu ibaratnya keharaman Allah, jagung itu ibaratnya keharaman Allah. Nah syubhat itu ibaratnya apa? Ego wedhuse dhewe utawa napa? Utawa apa? Syubhat itu ibaratnya apa namanya? Pekarangan Allah syubhat. Nah, wedhuse awake dhewe utawa sapine awake dhewe itu ibarat apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita. Yang kadang-kadang kita itu nggak tahu, nggak bisa membedakan. Itu kalau jenengan nggak meninggalkan, nggak mencegah hawa nafsu kita, ya kemakan haram itu. Sebagaimana kambing itu kalau nggak kita jauhkan, maka jagungnya itu apa? Kepangan, kacangnya kepangan. Hal halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal wis jelas. Nek halal ya karuan halal, berarti dilakoni. Nek haram ya didohi. Tapi antara halal dan haram itu ono perkara-perkara sing durung jelas, Pak. Iki halal utawa haram, iki oleh utawa gak oleh, ngono Pak nggih. Nek wonten perkara-perkara sing ngoten jenengan niku dereng jlentreh. Dereng jelas perkara ni luwih apik ditinggalno. Luwih apik ditinggalno. Nek halal jenengan yo ming ninggalno halal kan enggak masalah. Kata jenengan iwak sapi iku halal apa haram? Halal apa haram? Ibaratnya jenengan meninggalkan iwak sapi dosa apa mboten? Dosa apa mboten? Ya ora meninggalkan yang halal kok. Tapi nek jenengan ibaratnya kok iku haram, jangan pun tinggalkan, ya dapatnya pahala gitu. Kan syubhat niku dereng jelas halal dan harami, nggih napa mboten? Jadi ibaratnya ono loro. Bisa jadi itu daging sapi atau daging babi, gitu kan? Itu syubhat seperti itu. Bisa jadi itu daging sapi atau daging babi. Nek jenengan durung weruh niku daging sapi utawa daging babi, ya luwih apik ditinggal. Soale jenengan gak mangan daging sapi ya gak dosa, ninggalo daging babi do pahala. Gina wadan. Tapi nek jenengan maksa mangan, iya nek iku daging sapi, nek iku daging babi, ada kan? Dosa jenengan. Jadi syubhat ibaratnya ngoten, Pak. Jadi durung jelas iku halal atau haram. Dadi nek dereng jelas ya luwih apik ditinggal ngono lho. Timbang jenengan maksa-maksa nglakoni apa dak-dak niku apa? Haram. Niku syubhat. Nah, keadaan orang-orang munafik sebelum Nabi kita yang mulia SAW datang ke Madinah itu di dalam kegelapan. Makanya diperumpamakan oleh Allah, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang butuh cahaya. Falamma adha'at ma haulah, datanglah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Islam, menerangi semuanya, Pak. Menjelaskan ini boleh, ini enggak boleh, ini dikerjakan, ini ditinggalkan, ini sunnah, ini wajib, ini makruh, ini mubah, ini haram. Itu dijelaskan jelas banget. Di antara orang-orang yang masuk Islam itu ada yang namanya munafik.
Islam secara zahirnya, batinnya kafir. Maka dia meskipun dia secara batinnya itu kufur, dia bisa menikmati cahaya itu, bisa menikmati manfaat dari Islam sepenuhnya. Nggih saged untuk warisan, nggih saged muamalah sesama muslim, saged iso nikahi sesama kan dianggap muslim, nggih napa? Itu dapat manfaat luar biasa. Maka maknanya ini ada beberapa makna. Ada yang beberapa makna. Makna yang pertama, orang-orang munafik itu falamma adaat ma haulahu, sebagaimana Ibnu Abbas, Ikrimah dan yang lainnya mengatakan adaat qalbahu. Dia pertama kali itu mendapatkan penerangan hatinya, pertama kali gitu kan. Atau dia mendapatkan penerangan dengan kalimat la ilaha illallah, karena orang munafik juga mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka mengucapkan sama. Falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Kemudian sifat nifaknya itu membuat Allah mengangkat cahaya dalam hatinya. Cahaya dalam hati itu. Dan gak ada azab yang lebih parah melainkan gelapnya hati seseorang. Gak ada, Pak. Ya, Sahal bin Abdullah kalau nggak salah pernah mengucapkan kullu uqubah, ya kullu uqubatin taharah illa uqubatul qalb fa innaha qaswatul qalb. Setiap ujian, balasan, sakit dan segalanya yang Allah berikan kepada kita, ya, apapun itu ujiannya. Katakanlah jenengan dosa napa mawon, kemudian dibalas kali Allah. Jenengan pernah ngelampai dosa ibarate nyolong donyane wong 100.000, langsung dibalas Allah jenengan rugi 200.000. Gitu kan? Kullu uqubah, semua uqubah, balasan Allah Azza wa Jalla untuk seseorang, untuk hambanya, itu taharah. Itu semua jadi pensuci dosa. Illa uqubatul qalb, kecuali apa? Uqubah, azab yang Allah timpakan pada hati seseorang. Jadi semua ibaratnya jenengan pernah ngelampai dosa napa mawon, terus diwales kali Allah. Ibaratnya jenengan diwales dadi gering watu, utawa gering panas, utawa jenengan kena ri, utawa jenengan sampai kena beling, utawa napa mawon iku. Ya. Hatta syauka yashukuha, sampai duri sing jenengan kecak ri mawon iku jadi apa? Taharah, jadi pelebur dosa, kecuali satu, Pak. Nek jenengan diadab Allah, diwales Allah kalih matine ati. Atine jenengan tambah butek, tambah mati, iku wis gak wis ra kena dislametno, ngoten lho. Nek jenengan tasik diwales kalih gering, diwales kalih apa jenenge masalah gak di duwe, diwales kere, diwales napa mawon niku tasik ringan. Tapi nek jenengan diwales Allah, atine dibutakan, atine didamel apa oleh Allah pejah. Dah. Itu. Jadi semua balasan Allah dari dosa kita itu taharah, pelebur dosa, kecuali apa? Uqubatul qalb. Balasan utawa
yang Allah takdirkan untuk kita yang terjadi pada hati kita. Jadi hati-hati jenengan. Nek jenengan niku nglampahi dosa Pak nggih. Kok aku nglampahi dosa, kok uripku tetep enak, kok rezekiku tetep lancar, kok anak-anakku tetep nurut, kok napa mawonku enak. Tibake jenengan niku kalih ibadah niku mboten remen. Nah niku langkung luwih parah, Pak. Langkung luwih parah. Jenengan kali sedekah yo gak seneng, kali poso nggih abot, salat nggih ditinggal, napa mawon niku abot. Nah itu langkung parah tinimbang jenengan disukani kere, dikai loro, dikai napa mawon langkung parah, Pak. Ibaratnya jenengan dikai kere, Pak nggih. Wong kere sak kere-kerene wong kadang-kadang ku sak dina wae sik mangan kadang-kadang ya mbah banyu, mbah sego tok, mbah apa sik ana isine. Ngene mboten? Kadang-kadang sak kire-kirene wong ku ngoten, Mbak. Ya mbah banyu mbek apa jenenge banyu mbek sego putih tok apa mawon niku wonten niku. Ya. Jika bertahan seperti itu terus juga 60 tahun itu kadang-kadang bisa gitu. 60 tahun itu bisa sampai dia pecah. Tapi kalau orang itu sudah dibuat hatinya yang mati, hidupnya nggak berguna sekalipun kaya. Orang yang tadi cuma bisa makan air putih, minum air putih dan makan nasi putih saja itu setelah pecah enak karena dia bisa ibadah. Karena hatinya nggak mati, sekalipun cuma air putih dan nasi putih dia tetap beribadah. Senang sholat, senang membaca Al-Quran, senang melakukan hal-hal baik gitu. Hatinya nggak mati. Tapi kalau orang itu sudah diberikan adab hatinya itu mati, sekalipun uangnya banyak, anak-anaknya jadi orang semuanya, ya, itu nggak ada gunanya. Pecah, siksa. Itulah. Jadi nggak ada balasan yang lebih buruk daripada qaswatul qulub kita. Ibnu Qayyim mengatakan ma buli ibnu Adam a'zam min qaswatil qulub. Ya. Nggak ada balasan bala yang lebih besar yang menimpa anak Adam melebihi qaswatul qulub, ya, kerasnya hati seseorang. Ada, Pak. Orang munafik makanya orang munafik lihat di akhir permisalan yang pertama, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, sum bukmun umyun, mereka buta tuli bisu, la yarji'un, nggak bisa balik lagi, nggak balik lagi, la yarji'un, artinya mereka nggak mungkin balik ke keadaan putih sebagaimana dia dilahirkan, kan? Kita itu dilahirkan dalam keadaan putih semuanya. Tapi ketika kita sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla yang namanya penyakit hati, apalagi kemunafikan, la yarji'un, gak akan pernah diharapkan untuk kembali ke Islam. Itu yang pertama. Mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Seperti orang yang tadinya beriman kemudian enggak dipakai apa-apa, seperti keledai yang membawa kitab enggak ada gunanya. Seperti ini, masaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Perumpamaan orang-orang munafik seperti orang yang tadinya mendapatkan cahaya. Dia orang yang berharap cahaya, kemudian falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Lihat,
Ketika Allah sudah benci terhadap seseorang, Allah akan ambil sesuatu sekalipun itu bermanfaat untuk mereka. Yang dibutuhkan orang-orang munafik dalam permisalan ini kan orang yang butuh cahaya. Berarti yang paling bermanfaat untuk mereka apa? Cahaya. Tapi karena dia orang itu orang yang tidak tahu diri, sudah diberi cahaya, falamma adha'at ma haulahu, dia sudah mendapatkan cahaya bahkan di sekitarnya terang benderang. Ya. Nggak peduli itu manfaat atau tidak, kalau orang itu sudah Allah benci karena sikapnya, Allah akan ambil yang bermanfaat darinya. Dhahaballahu binurihim, Allah ambil cahayanya. Allah ambil cahaya dari itu. Padahal dari awal yang dibutuhkan itu cahaya. Yeah. Coba, kadang-kadang hidup kita ketika kita bermaksiat kepada Allah, apapun mudah. Karena Allah yakin itu nggak bermanfaat buat dia gitu. Yang dicabut justru hal-hal yang bermanfaat dari orang tersebut. Ada orang mendapatkan kemudahan dari maksiatnya, mendapatkan kenikmatan dari maksiatnya. Orang sholat tetap seneng, tetap nopo mawon niku wis gak ana bandingane. Dunya yo wakeh. Masalah yo ora tau duwe. Gitu kan? Enak uripe, padahal yo gak tahu sembahyang. Nglakoni kok jemone sembahyang, Pak, nggih. Masih wong sembahyang wae ku koyo aneh ngono. Gludak. Tapi kenapa Allah ternyata Allah cabut sesuatu yang paling bermanfaat untuk dirinya. Yang paling bermanfaat untuk seseorang itu apa sih, Pak? Iman itu saja, Pak. Syafaat yang paling akhir yang Rasulullah SAW berikan untuk umatnya, Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki ketika membahas hadis syafa'ah, beliau itu sampai mengatakan, ya, seandainya engkau gitu kan, yajurru ala wajhihi tula umri, ya, ala mardatillah, seandainya engkau itu sepanjang tahun engkau itu selalu diseret di atas wajah kalian sepanjang hidupmu, itu kan, ala mardatillah, untuk sesuatu hal yang Allah ridhoi, ya, la ahwan, itu lebih ringan, ya, itu lebih ringan dari keadaan yang terjadi nanti pada hari kiamat. Ketika jenengan melihat bagaimana mencekamnya hari itu, jenengan akan, ketika jenengan tuh beribadah dengan Allah, jenengan gak sholat, gak apa-apa, jenengan itu disiksa terus, cuma apa? Gara-gara jenengan iman kepada Allah, disiksa terus, lalu diseret terus, gitu kan, sampai jenengan pejah. Itu jenengan akan meremehkan amalan itu ketika jenengan berhadapan dengan hari kiamat. Beliau menceritakan tentang syafaatul uthma. Jenengan bayangkan seorang Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya mengatakan nafsi, ruh ila fulan atau ila Nabi. Yang pertama Adam, ruh ila Nuh, idhabu ila Nuh. Nabi Adam mengatakan ketika ditatangi oleh para manusia, Nabi Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaik. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya.
Syfa'lana, isyfa'lana, bantulah kami, bantulah kami. Tapi apa jawab Bapak? Sungguh aku telah melakukan kesalahan yang Allah tidak pernah marah terhadap kesalahan itu sebelumnya atau sesudahnya. Allah belum pernah semarah itu, baik sebelumnya atau sesudahnya. Nafsi, nafsi. Udah, kita sendiri-sendiri saja. Sendiri-sendiri, saking takutnya Pak. Gak bisa aku zaman aku menulung nyawa Adam alaihissalam. Nafsi, nafsi, nafsi. Dan itu pun diucapkan oleh Nuh, anta awwalu rusul. Engkau adalah pertama kali rusul yang diutus oleh Allah ilan nas. Ya. Dan engkau adalah hamba Allah yang dijuluki dengan abdan syakura. Engkau adalah hamba Allah yang bersyukur, gitu kan. Mintakan kepada Allah, bantu kami gitu. Aku pernah membuat Allah marah yang belum pernah Allah marah seperti itu sebelumnya ataupun sesudahnya. Aku nggak bisa, gitu kan. Aku telah berdoa sesuatu hal yang buruk untuk kaumku. Pergilah kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim pun demikian, Nabi Musa pun demikian, Nabi Isa pun demikian. Saking beratnya hari itu. Bahkan orang-orang yang amalannya itu strata atas. Coba. Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Yang Khalilur Rahman itu cuma ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Itu nggak berani apa-apa, Pak. Nafsi, nafsi, kita sendiri-sendiri saja. Aku nggak berani hari ini, nggak bisa hari ini. Jangankan cuma amalan kita yang ecek-ecek, kata Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki, engkau diseret setiap hari dengan wajahmu tertelungkup sampai engkau meninggal. Itu selama hidupmu, engkau akan tetap menganggap itu amalan ringan kalau melihat dahsyatnya hari kiamat. Itu cuma nggak seberapa. Nabi Ibrahim yang Khalilur Rahman aja nggak berani apa-apa. Nabi Musa yang Kalimur Rahman, engkau diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Engkau diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa, kalimatullah alqaha ila Maryam. Engkau adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan, yang Allah berikan kepada Maryam. Gak berani, Pak. Itu manusia dengan keistimewaan super. Tapi membuat dirinya, saya sendiri belum tentu selamat. Apalagi kita, gitu. Apalagi kita. Apalagi kita yang kadang-kadang sholatnya masih belum terarah, puasanya masih malas-malasan. Iya puasa Ramadan, tapi malas. Kalau bisa juga nggak puasa, enakan nggak puasa gitu. Iya puasa, tapi dengan malas-malasan. Puasa mau apa-apa nggak enak, ya kalau nggak puasa enak ini gitu. Ibadah orang-orang yang liting pertama saja itu nggak berani menampakkan dirinya di situ. Nggak berani, menganggap amalannya itu receh, masih kalah dengan dosanya. Nabi Adam dosa hanya mendekati buah di surga. Nabi Nuh merasa dosa karena pernah doakan umatnya. Nabi Ibrahim merasa berdosa karena pernah berbohong, bohongnya pun nggak parah seperti kita. Nabi Musa nggak berani karena apa? Karena pernah membunuh orang tanpa sadar, bukan karena keinginan. Nabi Isa merasa nggak pantas. Coba. Sementara kita, apa yang kita andalkan untuk menghadapi huru-hara seperti itu? Nggak ada, Pak. Banyak doa aja, banyak doa. Selain doa, apalagi yang kita bisa, coba. Itu mana yang pertama. Mana yang pertama adalah ketika dia sudah dapat cahaya, Allah tarik.
Karena kemunafikan yang ada dalam hatinya, sifat nifak yang tumbuh dalam hatinya. Makna yang kedua adalah mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dulu ketika di dunia mereka gelap, datanglah Islam, kemudian terang. Mereka mendapatkan kemuliaan dengan Islam. Madinah yang tadinya tanahnya tandus, jadi semua bisa ditanami. Madinah yang tadinya terserang, Madinah itu Pak, Madinah itu terkenal dengan kawasan penyakit. Siapapun yang datang ke Madinah pulang dari sana pasti panas. Dulu itu pasti sakit. Ya. Sebagaimana yang dialami ibunda Nabi kita yang mulia SAW dari Madinah, sakit, panas, dia sakit. Tapi semenjak datang Nabi kita yang mulia SAW, Madinah luar biasa jadi kota yang paling bagus tatanannya. Semua tertata, semua diberkahi, semua dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Orang munafik mendapatkan manfaat itu karena zahirnya dia Islam, zahirnya mengucapkan syahadat. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Akan tapi ketika dia sudah meninggal, manfaat itu nggak akan sampai dia meninggal. Beda dengan orang yang mukmin, ahlu Badar, ya, para syuhada atau kaum muslimin yang lainnya, sahabat-sahabat Nabi dan para kaum muslimin muridnya sahabat, sekalipun dia mendapatkan manfaat dari Islam, meninggal pun dia tetap mendapat manfaat dari Islam. Allah nggak cabut cahayanya. Tapi orang munafik beda, karena dia hanya mendapatkan Islam sewaktu hidupnya saja. Dia hanya bisa bermanfaat atau memanfaatkan Islam ketika dia hidup saja. Sudah meninggal, sudah apa yang dia amalkan? Karena isinya kufur sebenarnya dalam hatinya. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Ketika dia sudah meninggal, Allah cabut semua manfaat yang ia miliki sewaktu di dunia itu. Allah cabut semuanya. Nggak ada rahmat lagi, nggak ada kasih sayang lagi. Orang munafik terselamatkan di Madinah hanya karena di situ banyak orang-orang kaum muslimin. Orang munafik tidak diadab oleh Allah di Madinah hanya karena di sana banyak kaum muslimin yang benar-benar taat. Maka ini membuktikan, ya, kaum muslimin itu la yashku jalisuhum. La yashki jalisuhum. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang menceritakan tentang malaikat sayyahin, malaikat yang suka kesana kemari. Ketika ada majelis ilmu, mereka datang. Kemudian ditanya oleh Allah, apa yang mereka sebutkan tentang Engkau ya Rabb? Apakah dia pernah melihatku? Enggak pernah. Bagaimana kalau dia melihatku? Tentu dia akan semakin taat, semakin begini-begini. Ya, kemudian dijelaskan, tapi di antara mereka itu ada orang-orang yang bukan menuntut ilmu ya Allah, hanya numpang duduk, hanya orang-orang yang bersinggah. Humul qaum la yashki minhum atau la yashki fihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang ketika siapapun bersama mereka tidak akan pernah celaka. Para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang Allah lindungi, sekalipun mereka itu datang ke masjid nggak sedang ingin menuntut ilmu gitu kan, tapi hanya kadang-kadang menunggu gitu kan, atau ngadem atau nopo mawon gitu kan. La yashkibhim jalisuhum.
mereka tidak akan mendapatkan kecelakaan. Sebagaimana orang munafik. Orang munafik nggak celaka, nggak Allah adab, padahal Allah tahu hati mereka, kemungkaran mereka. Allah tahu kenifakan mereka, tapi kenapa diadab? Karena di sana ada orang Muslim. Berbanding kebalik dengan apa? Ketika jenengan tinggal di negeri kafir atau bersama dengan orang-orang kafir, ya, wattaqu fitnatan, maka takutlah sebuah fitnah, la tusibanal ladina dzalamu minhum khassah, yang tidak hanya menimpa pada orang-orang yang berdosa saja gitu. Kadang-kadang jenengan lihat ketika ada gempa, ketika ada tsunami, ketika ada longsor, ketika ada apa, apakah hanya menimpa orang-orang yang berdosa saja? Enggak. Yang enggak berdosa juga kena, padahal tujuannya ingin menghabisi yang berdosa itu gitu. Tapi karena jenengan itu bersama dengan orang-orang yang berdosa, ikut kena. Itu loh. Maka teman itu benar-benar membahayakan. Hanya karena jenengan bersama mereka, nggak setuju padahal, nggak setuju pemikiran mereka, tapi jenengan nggak berani memisahkan diri, ya terkena fitnahnya, terkena adabnya. Dan jenengan ketika bersama dengan orang-orang Muslim, sekalipun jenengan hatinya busuk, akan dapat mendapatkan apa? Rahmat Allah yang dinaungi kepada kaum muslimin, sedangkan kalian ikut mendapatkan manfaatnya. Terus bagaimana hisabnya? Nanti ketika jenengan sudah pecah. Hisabnya nanti ketika jenengan sudah pecah. Allah tahu kok. Jadi itu bedanya. Ketika jenengan bersama dengan orang-orang yang ingkar, jenengan khawatir akan ditimpa mudarat, karena mudarat itu enggak menimpa orang-orang yang berdosa saja. Tapi ketika jenengan bersama dengan orang-orang yang ahli taat, jenengan akan merasa betapa nikmatnya bersama mereka, sekalipun hati jenengan ahli maksiat. Sekalipun jenengan hatinya ahli maksiat, jenengan akan mendapatkan kenikmatan karena apa? Barakahnya. Itu yang dinamakan barokah. Barokahnya ahli ilmu, barokahnya ahli ibadah, barokahnya kaum muslimin. Orang-orang yang ahli maksiat juga mendapatkan enaknya. Itu. Kita lanjut kepada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.